Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Kusuma dari mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, hari ini aku mau mengadakan penyuluhan yang temanya itu tentang penerapan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Nah, yang kita tahu kan pada masa pandemi ini tuh banyak banget perubahan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Nah, COVID-19 ini tuh menyebabkan masalah pernafasan akut bagi manusia. Nah, itu kenapa sih bisa menyerang manusia? Penyebabnya itu karena yang bisa menularkannya itu karena adanya kontak fisik dengan pasien-pasien yang COVID, terus ada dari droplet juga. Nah, makanya itu ada namanya protokol kesehatan yang menganjurkan kita untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Terus COVID ini itu dia ada beberapa gejala. Gejalanya itu ada demam, batuk, flu, terus kesulitan mencium bau. Itu tuh beberapa gejala kalau misalnya seseorang tuh terserang COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya kakak udah merasakan gejala-gejala tersebut, sebaiknya langsung mendatangi pusat kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Nah, pada masa pandemi ini tuh kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita nih, tetap harus menyeimbangkan gizi-gizi makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita dengan segala keterbatasan. Keterbatasan itu kayak apa sih? Kayak kita sekarang kalau biasanya kan kita berbelanja kan mudah gitu ya, mau keluar rumah mau belanja itu mudah, buat ke pasar. Nah, kalau sekarang kan dibatasin, kita harus menghindari namanya kerumunan. Nah, dengan keterbatasan itu kita juga tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, gizi tubuh kita, makanan-makanan yang kita harus konsumsi. Sesuai dengan tema kita kali ini, itu tentang gizi seimbang. Aku mau nanya dong, ada yang tahu nggak sih gizi seimbang itu apa? Zat gizi yang terpenuhi dalam makanan. Ya, bisa. Makanan yang beraneka ragam. Bisa juga. Nah, gizi seimbang itu susunan makanan yang kita makan sehari-hari yang mengandung beberapa zat gizi. Itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Gizi itu merupakan hal yang penting di saat pandemi COVID ini, karena dengan terpenuhnya gizi seimbang itu bisa menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Nah, WHO punya rekomendasi menu nih untuk masa-masa pandemi COVID ini. Ini sama aja seperti yang namanya isi piringku. Nah, dalam isi piringku itu ada beberapa macam. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu apa sih? Nah, makanan pokok itu dia sumber karbohidrat. Apa aja sih sumber karbohidrat itu? Ada nasi, ada ubi, ada kentang, jagung, dan juga ada sagu. Nah, sagu itu baik untuk tubuh dan dari WHO. Nah, WHO itu udah punya rekomendasi menu untuk kita di masa pandemi COVID ini. Nah, isinya itu sama aja kayak isi piringku. Nah, di dalam isi piringku itu ada makanan pokok, ada lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, yang pertama itu ada makanan pokok. Dalam makanan pokok itu apa sih? Nah, makanan pokok itu sumber karbohidrat. Ada apa aja sih sumber karbohidrat itu? Ada nasi, terus kentang, jagung, ubi, terus ada sagu. Nah, sagu itu tuh diketahui dia memiliki nilai karbohidrat yang tinggi.
dan bisa menggantikan energi-energi kita yang hilang setelah beraktivitas. Nah, kan kita di selama pandemi ini kehilangan juga beberapa aktivitas, walaupun kita tetap di rumah, nah kita juga tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas. Nah, setelah kita melakukan aktivitas kan otomatis energi-energi kita berkurang. Nah, energi-energi yang kurang itu bisa dipenuhi lagi dengan cara mengkonsumsi makanan pokok ini dengan sumber karbohidrat. Terus yang kedua itu ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini dia tuh sumber protein. Protein itu ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, protein hewani itu contohnya ada daging, ikan, terus ayam, telur juga itu dia termasuk protein hewani. Dan untuk protein nabatinya itu ada tahu, tempe, sama kacang-kacangan. Nah, untuk konsumsi daging itu direkomendasikan itu dikonsumsi 1-2 kali dalam seminggu. Dan kalau untuk kayak ayam, ikan itu direkomendasikannya 2-3 kali dalam seminggu. Terus yang selanjutnya itu ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah ini dia itu sumber vitamin, sumber mineral, dan sumber serat. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna itu diketahui dia lebih memiliki nilai vitamin yang lebih tinggi dan memiliki antioksidan juga yang lebih tinggi. Nah, dalam buah-buahan itu dia juga terkandung yang namanya fruktosa dan glukosa. Itu yang membuat si buah-buahannya itu manis. Nah, tapi kita juga harus membatasi buah-buahan yang terlalu manis. Kenapa? Karena itu tadi karena dia mengandung fruktosa dan glukosa. Dikhawatirkannya kalau misalkan kita konsumsi terlalu banyak dan terlalu sering, nilai kadar gula darah kita tuh jadi tidak bisa terkontrol. Terus sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung beberapa vitamin. Itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C. Nah, contoh dari vitamin A itu kan yang kita tahu dia bagus untuk mata dan dia menghasilkan yang namanya itu beta karoten. Nah, itu biasanya kita bisa konsumsi dari wortel, dari tomat. Terus kalau untuk vitamin B-nya itu B kompleks itu dari daging, unggas gitu-gitu. Untuk vitamin C yang udah biasa buat kita konsumsi juga, itu contohnya ada jeruk, ada jambu, dan masih banyak-banyak lagi contoh-contoh makanannya. Ini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama itu ada minum air putih 8-10 gelas per hari. Nah, kalau misalkan kakak-kakak mau disesuaikan nih berapa sih cairan yang tubuh kita butuhkan, itu caranya itu dengan 30 dikali berat badan yang sekarang. Misalkan berat badan aku sekarang 40 dikali 30 berarti kebutuhan cairan aku dalam sehari itu 1200 ml. Nah, kita pokoknya jangan sampai kita tuh kekurangan cairan, apalagi misalkan nanti COVID ini masih ada di musim panas atau musim kemarau, itu kita rentan juga merasakan yang namanya dehidrasi. Nah, direkomendasikan juga untuk misalkan kita harus keluar rumah, harus berpergian, kita membawa botol air minum sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada rajin berolahraga. Nah, ini tuh olahraganya itu disesuaikan dengan kondisi fisik individunya itu sendiri sama kemampuan si individunya itu. Nah, olahraga ini banyak macamnya, banyak olahraga yang bisa kita lakukan walaupun kita sekarang harus tetap di rumah, harus stay at home, tetap di rumah aja dan gak bisa keluar untuk melakukan olahraga seperti biasanya. Kita banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah juga. Kalau misalkan mau, sekarang kan udah era digital ya, era modern.
udah ada yang namanya YouTube, namanya Google. Nah, di sana kita bisa nyari nih olahraga apa sih yang bisa kita lakuin di rumah selama kita di rumah aja. Nah, kalau misalkan kita olahraga secara teratur, dia juga bisa menurunkan hormon stres, dan juga kita akhirnya bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Terus ada rajin mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena kita nggak tahu nih benda yang kita pegang tuh bersih apa enggak, terhindar dari bakteri atau tidak. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan tangan kita. Caranya itu dengan minimal untuk mencuci tangan itu 20 detik menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, kalau misalkan sulit untuk mencari tempat untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan minimal alkohol itu 70%. Nah, makanya kita juga harus tetap sedia hand sanitizer kemanapun kita pergi. Terus ada juga kita harus mengurangi garam, gula, sama lemak. Kenapa? Karena bila kita konsumsi garam berlebihan, gula berlebihan, bisa menjadi kita malah terkena komplikasi penyakit yang lain seperti diabetes, hipertensi. Nah, kalau misalkan kita udah kena penyakit komplikasi itu, terus kita juga terserang infeksi COVID ini, itu tubuh kita tuh bakal lebih rentan. Terus daya tahan tubuh kita juga menurun. Kalau misalkan teman-teman harus beraktivitas keluar nih di masa pandemi ini, lebih baik teman-teman tuh membawa bekal dari rumah yang udah pasti, nilai gizinya udah pasti, kebersihannya juga udah pasti. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tetap harus makan di luar, itu harus diperhatikan juga kebersihan lingkungannya, kebersihan tempat makannya itu. Kita juga harus memperhatikan dari sisi penjual, sisi lokasinya, terus sisi dapurnya juga nih kita harus perhatikan bersih apa enggak sih dalam dapurnya. Terus pramusajinya juga dalam proses pembuatan makanan itu menggunakan masker apa enggak gitu. Nah, manfaatkan juga yang namanya take away atau dibawa pulang. Jadi kita walaupun kita harus membeli makanan di luar, pastikan kita sebisa mungkin untuk tetap makannya di dalam ruangan. Walaupun tempat makan itu dalam ruangan, tetapi kan sering dikunjungi orang, sering banyak orang yang datang, yang kita nggak tahu dia sudah terserang atau belum, sehat atau tidaknya. Nah, lebih baik makanannya dipesan dan di take away, dibawa pulang, atau nanti dimakan di ruangan kantor atau nanti dibawa pulang ke rumah. Panduan kesehatan ini sebenarnya udah nggak asing lagi buat kita, udah sering kita dengar juga tentang gizi seimbang, kita harus makan makanan bergizi. Nah, tapi sekarang tuh saatnya kita untuk merubah keseharian kita, kebiasaan kita. Nah, ini namanya tuh cara beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya. Saya pernah dengar katanya jahe sama temulawak itu bisa menangkal COVID-19. Itu benar nggak sih? Nah, makasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk COVID-19 ini tuh belum ditemukan vaksin atau makanan-makanan yang bisa menangkal si COVID-19 ini. Nah, sebenarnya tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, makanan itu nggak bisa misalkan kayak cuma jahe doang, si jahe itu bisa menangkal COVID itu enggak seperti itu. Tapi memungkinkan kalau memang ada beberapa zat gizi dalam jahe itu yang bisa menurunkan lah
setidaknya menurunkan resiko terkena COVID ini. Tapi harus diuji lebih lanjut nih, kayak diuji dulu makanan itu bener nggak sih, dan itu prosesnya juga panjang. Sebenarnya dibilang salah juga enggak, karena mungkin juga di dalam zat gizi jahe tadi juga tuh dia mempunyai zat gizi yang bisa seenggaknya bisa meminimalkan resiko COVID-nya itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Aku mau nanya, makanan pendukung untuk pasien COVID dengan penyakit komplikasi itu apa ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Kalau untuk pasien yang sudah terpapar COVID dan memiliki riwayat penyakit komplikasi, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter gizi klinik untuk lebih jelasnya dan rekomendasi lebih tepatnya untuk si pasiennya itu. Nah, kalau secara umum disesuaikan aja dengan nutrisinya. Seperti kalau misalkan pasiennya itu komplikasinya dengan diabetes, pasien itu mengalami diabetes. Nah, caranya itu dengan mengurangi gula yang sudah umum ya, mengurangi konsumsi gulanya. Terus kalau misalkan udah mengalami diabetes yang level lebih tinggi lagi, juga harus disuntik insulin, penambahan insulinnya di dalam tubuh juga. Untuk pasien hipertensi contohnya harus dibatasi, dikurangi, batasi konsumsi garamnya supaya nanti tekanan darahnya itu nggak makin meningkat, nggak makin tinggi, seperti itu. Jadi lebih, kalau misalkan ingin lebih jelasnya atau lebih rincinya lagi, itu harus dikonsultasikan ke dokter gizi klinik. Apakah ada pertanyaan lain? Kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.